Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Isya dan salat tarawih yang Allah muliakan. Tak terasa sepertiga awal dari bulan Ramadan telah berlalu. Terlihat dari sosok kita banyak masuk. Ada seorang pujangga mengatakan, al-waqtu anfasu ma'unita bihifdihi wa urahu alayka ashal wa urahu ashal alayka la yadhi'u. Waktu anfasu ma'alaika bihifdihi, sesuatu yang berharga yang harus dijaga. Wa urahu ashalu 'alaika an yadhi'u, dan sesuatu yang paling mudah untuk hilang, cepat untuk berlalu adalah waktu. Terasa nggak waktu? Rupanya ada 10 malam pertama ada. Tinggal 2/3 lagi di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahihaihima. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, Abdullah bin Abbas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Abdullah bin Abbas menegaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling ajwad. Ajwad itu dari kata jud. Jud itu dia lembut penuh dengan kedermawanan. Kalau dikatakan ajwad, berarti seluruh khisal kebaikan berada pada dirinya. Sifat-sifat yang terpuji maka terangkum pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwad, kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari yang biasanya. Ajwadun nasi bil khair hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa dengan malaikat Jibril. Wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin, dan malaikat Jibril menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan. Ngapain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika yalqahu Jibril, yatadawasun al-Qur'an, untuk belajar Al-Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadun min lailil musallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di malam hari belajar Al-Qur'an bersama makhluk yang terbaik, yang terpilih dengan malaikat Jibril, pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu, lebih lembut daripada ar-rihul musallam, daripada angin yang berhembus. Kenapa harus Al-Quran? Karena di bulan ini syahrul unzila fihi al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran.
Dzalikal kitab yaitu Al-Quran, la raib tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Malam ini kita khusus dengan Al-Quran saja. Ini motivasi nasihat kepada diri sendiri dulu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Karena dengan hanya dengan Al-Quran lah Allah akan mengangkat derajat suatu kaum. Apa buktinya? Ada sebuah riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Tufail Amir bin Wafilah, sahabat yang terakhir meninggal, yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala, bahwasanya Nafi bin Harith, ada seorang sahabat namanya Nafi bin Harith, itu dijadikan wakil oleh Umar bin Khattab di Mekah. Karena Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin di Madinah. Jadi di Mekah otomatis harus ada orang yang menjadi penanggung jawabnya. Qala laki Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berjumpa dengan Amir bin Wafilah, dengan Nafi bin Abdul Harith, itu di daerah Usman, tak jauh dari Mekah. Ketika berjumpa langsung bertanya, ya Nafi, man istakhlafta ala wadi? Ketika engkau berada di Usman ini, siapa yang engkau tanggung jawab untuk bertanggung jawab di daerah wadi, yaitu di daerah Mekah? Kemudian Nafi bin Harith mengatakan Ibnu Abza. Kemudian Umar bertanya, man Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza? Dijawab sama Nafi, Maula min mawalina, dia hamba dari hamba-hamba. Kalau dikatakan dia hamba, dia budak, berarti dia waktunya habis untuk tuanya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, Maula min mawalina, seorang laki, masa yang menjadi penanggung jawabnya seorang budak? Kemudian dijawab sama Nafi, innahu qari'un li kitabillah. Beliau ini paham tentang Al-Quran, alim bil faraid, paham tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yarfa'u bihadzal kitab, akan mengangkat derajat suatu kaum bihadzal kitab, dengan Al-Quran, wa yadhum bil akhirin, dan akan merendahkan suatu kaum ketika dia meninggalkan Al-Quran. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang Allah muliakan, saya yakin di setiap rumah pasti ada Islam, pasti ada, punya semuanya. Al-Quran yang berada di rumah kita bukan sebuah hiasan yang dipajang di lemari-lemari, tetapi perintahnya untuk dibaca. Karena setiap orang yang membaca satu huruf saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa qara'a harfan, kalau dia membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap satu kebaikan maka akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Maka Rasul mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan ketika seorang membaca alif lam mim itu satu huruf, bukan, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti ketika orang baca alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Itulah yang diajarkan dan dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu yang akan bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya hanya Al-Quran. Dalam suatu riwayat, qala iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran karena akan datang pada hari kiamat syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran tersebut. Jadi
Al-Quran ini sesuatu yang memang untuk menuntun hidup kita, petunjuk yang akan mengarahkan kita sebagaimana orang semua yang hidup itu bercita-cita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke surganya dengan apa? Salah satunya melalui Al-Quran. Nanti dia mengatakan, saya sulit membaca ini, saya belum terbiasa membaca ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yaqra'ul Quran, kalau ada orang yang membaca Al-Quran, wa huwa yata'ta, dia kesulitan. Apa? Yata'ta itu bacanya sendat-sendat, nggak lancar ya. Falahu ajran, maka seseorang tersebut mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan pertama karena telah membaca Al-Quran, kebaikan kedua telah berusaha untuk belajar Al-Quran. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih baik daripada orang yang belajar Al-Quran. Sebagaimana Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang yang berada di muka bumi ini adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan di tempat yang istimewa di surga itu akan dikatakan kepada sahibil Quran, yuqalu li sahibil Quran, iqra, bacalah, wartaqi, naik terus, naik. Jadi derajat susunan tingkatan surga itu sejumlah ayat yang ada dalam Al-Quran. Berapa? Banyak. Maka dikatakan kalau sahibul Quran yang baca, wartaqi, naik terus derajatnya. Sampai kapan? Fa inna manzilaka, sesungguhnya posisi kamu, tempat kamu di surga, inda akhir ayat taqra'uha, di terakhir ayat yang kau baca. Jadi posisikan diri kita di mana kita mau berada di surga, disitulah kita terakhir membaca ayat Al-Quran. Kalau kita mau poin ini, selesaikan, katakan. Karena ahlul Quran, teman-teman, ahlul Quran adalah keluarga Allah yang berada di muka bumi. Inna lillahi ahlin minan nas. Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari golongan manusia. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang kekhususan yang memiliki tingkatan kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini, nasihat buat kita semuanya untuk selalu bersama dengan Al-Quran. Fa inna shaum, kita berada di bulan Ramadan, bulan yang siapnya puasa. Wal siyam wal Quran yashfa'an, karena Al-Quran dan puasa, dua hal tersebut yang akan bisa memberikan syafaat kepada orang yang mengerjakannya. Mudah-mudahan kita semuanya yang berada di masjid ini khususnya selalu senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersama Al-Quran. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.